Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Semoga kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan dalam keadaan sehat dan afiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang ikhlas menjalani ibadah dan perintah Allah Subhanahu wa taala yang kami kutip dari riwayatkan dari Muhammad bin Labid. Ia berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sesuatu yang paling aku khawatirkan atas kamu adalah syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah syirik kecil itu?" Lalu beliau bersabda, adalah riya. Kelak pada hari kiamat dibalasnya para hamba atas amal dan perbuatan mereka. Allah berfirman kepada mereka, "Pergilah kamu kepada orang-orang yang sewaktu hidup di dunia kamu beramal hanya bertujuan untuk mendapatkan pujian dan sanjungan dari mereka. Maka lihatlah apakah kamu dapat mengambil manfaat dari mereka." Bahwa sah layak bagi mereka mendapatkan perlakuan yang demikian dari Allah Subhanahu wa taala karena apa yang telah mereka kerjakan di dunia hanyalah sebuah kemunafikan dan tipu daya belaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Dia akan membalas tipuan mereka. Tak kala mereka sholat, mereka malas mendirikannya. Hanya pujian manusia yang menjadi tujuan utamanya, dan tidaklah mereka mengingat Allah melainkan hanya sedikit. Quran Surat An-Nisa ayat 142. Setiap tipuan yang mereka lakukan terhadap Allah, Dia pasti akan membalasnya. Oleh karena itulah kelak di hari pembalasan, Allah terlepas dari amal-amal yang mereka kerjakan sewaktu di dunia, sehingga semua amal yang mereka kerjakan pun menjadi batal dan hilang, yakni lantaran adanya penyekutuan kepada selain Allah di dalam amal itu sendiri. Jadi kesimpulannya, tiap amal adalah tergantung daripada niatnya. Bila mana seorang itu beramal dengan niat bukan karena Allah, yakni hanya karena sesuatu yang bersifat duniawi, maka Allah akan memberikannya di dunia sesuai dengan apa yang Dia kehendaki terhadap orang yang Dia kehendaki pula. Dan Dia berhak menempatkan pada kesengsaraan dan kebinasaan di neraka jahanam kelak. Adapun sebaliknya, bila mana seseorang beramal hanya mengharap pahala di sisinya, maka dia akan menerima dan membalas amal tersebut dengan baik. Al-Faqih meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seringkali orang yang berpuasa itu tidak memperoleh pahala dari puasanya, melainkan hanya lapar dan dahaga belaka. Dan terkadang pula orang yang mengerjakan sholat malam itu tidak memperoleh pahala dari sholat malamnya, melainkan hanya mata yang terjaga dan melelahkan." Jadi kesia-siaan yang demikian oleh orang bijak diibaratkan setiap orang yang pergi ke pasar dengan kantongnya yang penuh kerikil, di mana setiap orang akan melihat dan menilainya sebagai orang yang berkantong tebal alias berduit banyak, sehingga semua orang pun berbisik, "Ah, alangkah bahagianya orang itu dengan kantongnya yang penuh dengan uang." Padahal sesungguhnya orang tersebut tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari kantongnya, kecuali hanya sanjungan dan pujian dari orang belaka. Bagaimana ia akan mendapat membeli sesuatu sedangkan itu sama sekali tidak berharga dan tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran? Demikianlah perumpamaan bagi orang yang beramal dengan disertai riya atau sum'ah. Dalam surat Al-Furqan ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan." Oleh karena itu, ketika seorang menginginkan pahala di sisi Allah atas apa yang ia kerjakan, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh tersebut dengan penuh keikhlasan dan tidak dicampurinya dengan segala bentuk penyekutuan kepada seorang pun selain daripadanya. Adapun jika seseorang beribadah atau beramal semata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan dengan tiba-tiba ia mendapatkan pujian dari orang-orang, sedangkan ia pun merasa senang dan pujian tersebut, maka pujian dan rasa senang itu tidaklah menghapus pahala dari ibadah yang telah dikerjakan tadi. Hal ini sesuai dengan hadis dari Abu Saleh di mana ia berkata,
Terdapat seseorang yang menghadap kepada Nabi Muhammad SAW, lantas ia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah mengerjakan suatu amal ibadah dan aku menyembunyikannya. Tiba-tiba orang mengetahui dan ia memujiku, lalu aku pun merasa senang dengan pujian tersebut. Maka dalam kondisi yang demikian, apakah saya masih mendapatkan pahala?" Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, "Dalam hal ini kamu mendapatkan pahala dua macam, yakni pahala diam-diam dan pahala diketahui orang." Yang dimaksud dengan dua macam pahala di atas adalah pahala ketika ia menyembunyikan amal ibadahnya yang baik dari pengetahuan orang lain, yakni pahala dari amal yang telah dikerjakan itu sendiri, dan pahala dari orang yang mengikuti atau mengambil suri tauladan dari amal baik yang ia kerjakan. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah dan perintah Allah dengan ikhlas dan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah hanya kehilafan dan kebodohan kami sendiri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kami sampaikan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.